Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafri Ibral, BP 1910923036 dari kelas Manajemen Lalu Lintas Perkotaan TSF dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yas Syafra, PSD. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu Manajemen Lalu Lintas pada ruas jalan perintis kemerdekaan Jati. Agenda yang dibahas yaitu satu, identifikasi masalah lalu lintas. Yang kedua, inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas. Yang ketiga, inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan. Yang keempat itu penetapan tiket pelayanan. Baik, yang pertama, informasi geometrik jalan dan penampang. Untuk jalan perintis kemerdekaan diklasifikasikan jalan kota. Selanjutnya, kondisi lingkungan sekitar jalan terdapat gedung pemerintahan, kampus, rumah sakit, dan rumah sekolah. Selanjutnya, lebar jalan 10 meter, lebar trotoar 1,5 meter, panjang jalan 1,4 km, dan tipe jalan 2 lajur, 2 arah, tidak dipisah. Selanjutnya, identifikasi masalah lalu lintas, struktur dan kondisi jalan. Kondisi jalan perintis kemerdekaan untuk 300 meter, rata-rata jalan dalam keadaan baik. Selanjutnya, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan. Perlengkapan jalan yang ada pada jalan perintis kemerdekaan meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, dan bangunan pelengkap jalan meliputi saluran air atau drainase dan halte. Ini gambaran Google Earth tentang jalan perintis kemerdekaan. Selanjutnya yaitu lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Lokasi potensi terjadinya kecelakaan dan kemacetan pada ruas jalan perintis kemerdekaan terdapat pada persimpangan Jalan RSUPM Jamil dan persimpangan Fakultas Kedokteran UNAD. Selanjutnya, penggunaan ruang jalan. Penggunaan ruang jalan perintis kemerdekaan digunakan sebagaimana sarana transportasi, yaitu untuk perpindahan kendaraan dan sarana penghubung antara suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya itu kapasitas jalan dengan rumus C sama dengan CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS. Selanjutnya, tata guna lahan pinggir jalan. Tata guna lahan pinggir jalan perintis kemerdekaan digunakan sebagai tempat usaha bagi masyarakat dan bangunan pemerintahan. Selanjutnya itu pengatur lalu lintas. Informasi pengaturan lalu lintas seperti pembatasan parkir dan berhenti di pinggir jalan, batas kecepatan, dan rambu petunjuk arah. Selanjutnya itu lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Pada ruas jalan ini, lokasi potensi kecelakaan pada jalan ini sering terjadi pada sekitar simpang RSUPM Jamil. Hal ini disebabkan oleh keluar masuknya kendaraan yang masuk ke RSUPM Jamil sehingga menyebabkan kemacetan, dan ditambah lagi dengan angkot yang sembarangan menurunkan penumpang. Selanjutnya yaitu inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas. Kecepatan dan tundaan lalu lintas. Apabila kecepatan yang direncanakan sesuai dengan kecepatan kendaraan, pada kenyataannya maka dapat dikatakan bahwa jenis pengaturan dan masalah yang ditangani pada ruas jalan tersebut sudah berhasil dilakukan, walaupun belum seutuhnya berhasil. Tundaan bisa juga dikatakan hambatan samping pada suatu ruas jalan. Selanjutnya yaitu kinerja perlengkapan jalan, yaitu satu, marka jalan.
Yang kedua, penerangan jalan ada berfungsi dengan baik. Yang ketiga, rambu lalu lintas ada berfungsi dengan baik. Yang keempat yaitu trotoar, yaitu ada dan pada beberapa tempat mengalami kerusakan. Selanjutnya itu perkiraan volume lalu lintas yang akan datang. Dengan rumus V sama dengan LHR dikali 1 tambah I dikali N. Selanjutnya itu inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan. Pengumpulan data pada ruas jalan perintis kemerdekaan dilakukan dengan cara pengamatan dan penghitungan kendaraan jalan secara langsung selama 15 menit. Hasil analisis berupa tingkat kelayanan jalan perintis kemerdekaan Jati tersebut, sedangkan untuk hasil kapasitas dia dapatkan 1.398,45 SMP per 15 menit. Selanjutnya yaitu analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang. Pertumbuhan lalu lintas yang terjadi pada jalan perintis kemerdekaan per tahun adalah sebanyak 4%. Jika pertumbuhan lalu lintas terjadi pada setiap tahun, maka diperlukan pelebaran jalan pada ruas jalan perintis kemerdekaan agar memiliki kapasitas jalan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu penetapan tingkat pelayanan, rasio antar volume dan kapasitas jalan. Ini adalah grafik variasi lalu lintas per menit. Yang arah Adabiah terdapat sebelah kiri dan pada arah Sawan pada sebelah kanan. Dari grafik ini kita dapat simpulkan bahwa volume lalu lintas berbanding dengan kapasitas pada jalan perintis kemerdekaan masih baik. Selanjutnya penetapan tingkat pelayanan. Kecepatan adalah jarak yang tempuh suatu kendaraan per satu waktu. Pada ruas jalan perintis kemerdekaan, kecepatan rata-rata kendaraan adalah 40-60 km per jam. Waktu perjalanan adalah jumlah waktu yang ditempuh kendaraan untuk perpindahan dari satu titik ke titik lain. Selanjutnya yaitu kebebasan bergerak. Bergerak kendaraan di ruas jalan perintis kemerdekaan sudah cukup bebas pergerakannya, tapi pada waktu puncak kendaraan akan berkurang kebatasannya. Untuk keamanan, pada jalan perintis kemerdekaan dapat dibilang cukup aman karena hampir semua fasilitas yang ada pada jalan perintis kemerdekaan berfungsi dengan baik serta keadaan jalan cukup baik. Selanjutnya keselamatan. Keselamatan dalam berlalu lintas merupakan suatu upaya untuk mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan. Selanjutnya ketertiban. Pada jalan perintis kemerdekaan, umumnya para pengendara di pengguna jalan lainnya sudah tertib. Selanjutnya yaitu kelancaran. Kelancaran lalu lintas pada jalan perintis kemerdekaan ini termasuk lancar. Namun kelancaran tersebut dapat terganggu pada jam-jam sibuk. Selanjutnya penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.
Pengemudi merasakan kenyamanan dalam berkendara ketika melintasi satu jalan perintis di kemerdekaan. Selanjutnya itu dokumentasi. Ini beberapa gambar rambu lalu lintas dan rambu petunjuk arah. Sekian dari presentasi saya kali ini. Maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.